Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita nikmat, sehingga pada kesempatan di pagi hari ini, maksudnya di siang hari ini, Allah memberikan kita nikmat sehingga dapat berjumpa walaupun masih dengan secara online untuk melanjutkan kegiatan belajar fikih ibadah kita. Mudah-mudahan apa yang akan dibahas pada kesempatan siang hari ini bisa dengan mudah kita pahami, bisa dengan mudah kita mengerti, mendatangkan manfaat, keberkahan, kebaikan, serta menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih ibadah kita yang alhamdulillah telah sampai pada keadaan di mana orang yang sedang safar wajib untuk menyempurnakan rakaat sholatnya. Misal sholat zuhur 4 rakaat, maka dia harus melaksanakannya 4 rakaat. Gak boleh dikosor. Keadaan-keadaan di mana musafir tidak boleh mengkosor sholatnya. Baik, Ustaz bacakan, silahkan kalian buka buku fikih muyasarnya. Al-mas'alatul khamisatu, permasalahan yang kelima. Al-halatu allati yajibu alal musafiri fiha itmamus sholati, keadaan-keadaan yang wajib bagi orang safar pada keadaan tersebut untuk menyempurnakan sholatnya. Dengan kata lain, keadaan yang musafir tidak boleh mengqashar sholat. Hunaka suwarun wa halatun, ada beberapa gambaran dan keadaan tustathna min jawazil qasri fi safar, yang dikecualikan dari bolehnya mengqashar sholat ketika safar. Hukum asalnya kan qashar sholat ketika safar, namun ada beberapa kondisi. Minha, diantaranya
Al-awwalu yang pertama, idza i'tammal musafiru bimuqimin. Apabila orang yang sedang pergi safar ini dia sholat berjamaah dan imamnya adalah orang yang menetap, bukan orang yang musafir. Misal dia sedang berpergian, kemudian dia singgah di suatu kampung dan sholat di masjidnya. Nah, imamnya itu adalah imam yang tinggal di kampung tersebut, sehingga imamnya pun sholat 4 rakaat, maka musafir pun harus sholat 4 rakaat juga. Fayulzimuhul itmam. Dalam kondisi seperti ini, orang yang musafir harus menyempurnakan sholat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu ada untuk diikuti. Waliqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga berdasarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lamma su'ila anil itmami, ketika ditanya tentang menyempurnakan salat khalfal mukim, ketika imamnya adalah orang yang mukim. Tilka sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas pun mengatakan itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya panggilan yaitu Abul Qasim, karena salah satu anaknya Nabi Muhammad namanya Qasim. Nah, jadi kalau misalnya kita sedang safar, lalu kita singgah di suatu perkampungan, kemudian masuk waktu sholat asar misalnya, lalu kita sholat berjamaah dan imamnya adalah imam yang mukim di situ, kelihatan ya, mungkin imamnya pakai baju kokoh yang lengkap, nggak kelihatan dia sedang safar, maka pada saat itu dia harus sholat 4 rakaat. Nggak boleh tuh ketika imam tahiyat awal di 2 rakaat orang yang musafir langsung salam, jangan, harus menyempurnakan sholatnya. Atsani, yang kedua, idza tamma biman yashukku fihi hal huwa musafir au mukim. Apabila orang yang safar ini dia sholat berjamaah, kemudian imamnya dia nggak tahu. Dia nggak tahu imamnya itu adalah orang yang safar juga atau orang mukim. Dia nggak tahu. Maka dalam kondisi seperti ini, orang yang safar harus menyempurnakan sholatnya. Fa'idha dakhala fi salati khalfa imamin. Apabila orang yang safar ikut sholat berjamaah, dan imamnya la yadri ahwa musafirun au mukim, dan imamnya nggak diketahui apakah dia orang yang safar juga atau orang yang mukim. Ka'an yakun fil matari wa nahwihi, seperti dia sholat di masjid stasiun atau masjid terminal atau masjid bandara. Fa innahu yulzimul itmam. Maka dalam kondisi seperti ini, orang yang safar harus menyempurnakan sholat. Maksudnya menyempurnakan sholat gak boleh kosor. Li'annal qasra la budda lahu min niyatin jazimah. Karena mengkosor sholat itu harus ada niatnya sejak awal sholat. Dari awal udah ada dan jelas kondisinya. Amma ma'ataraddud fi fa innahu yutimmu. Adapun keraguan-raguan apakah imamnya itu orang yang musafir atau mukim, maka harus bagi orang yang musafir untuk menyempurnakan salatnya. Atsalits, yang ketiga, idza dzakara salata hadarin fi safar. Apabila teringat tentang sholat yang dia tinggalkan dalam keadaan mukim. Misalnya
pada saat dia berangkat, awalnya dia niatin untuk sholat zuhurnya di jamak takhir, di sholat asar. Udah saya berangkat jam 11 ini. Nanti di tengah perjalanan, kalau di sore hari saya masih di jalan, udah saya jamak aja sholat zuhurnya dengan sholat asar. Pas masuk waktu sholat asar, dia kosor sholat asarnya langsung. Setelah salam dia ingat, oh iya, tadi sebelum berangkat saya kan belum sholat zuhur. Nah, dia laksanakan sholat zuhur itu gak boleh dengan kosor, harus dengan 4 rakaat. Karojulin musafirin, seperti orang yang sedang safar. Wa fi athna'i safarihi, dan ketika di tengah perjalanan safarnya, tadzakkara annahu shalla zuhra fi baladihi bighairi wudu'in. Dia ingat kalau sebelum berangkat safar, dia tadi memang udah sholat zuhur ya di masjid tempat tinggalnya, tetapi dia belum wudu. Oh, berarti sholat zuhurnya batal, harus diulang, dan diulangnya dalam keadaan safar, namun tidak boleh dikosor. Au tadzakkara salatan faitatan fil hadar, atau dia ingat ada salat yang kelupaan ketika dia belum pergi safar. Huna yulzimuhu an yusalliha tamatan. Dalam kondisi seperti ini, dia harus melaksanakan salat yang dia lupa itu secara sempurna, walaupun dia laksanakannya ketika safar. Liqauli sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha." Siapa yang tidur sehingga ketinggalan salat atau lupa salat, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia salat ketika dia mengingatnya. Yakni yusalliha kama hiya. Nah, maksud dari hadis ini agar orang yang ingat terhadap salat yang dia tinggalkan, dia laksanakan salat tersebut sebagaimana mestinya. Wali anna hadhihi shalah, dan karena salat ini lazimat utama, wajib dilaksanakan dengan sempurna, karena ketika ketinggalan itu dia masih dalam keadaan mukim, belum dalam keadaan safar. Fayajibu alaihi qadhu'uha tamatan, maka ketika dilaksanakan harus dengan sempurna walaupun dia dalam keadaan safar. Jadi intinya ya ikhwan, kalau ada orang kelupaan sholat atau teringat sholatnya batal, dan dia ingatnya itu pada saat dalam keadaan safar, nah dia harus laksanakan sholat yang dia ketinggalan atau batal itu secara sempurna, gak boleh dikosor. Gampangnya seperti itu. Arabi yang keempat, idza ahramal musafiru bisolatin yulzimuhu itmamuha fafasudat wa adaha. Apabila seorang musafir melaksanakan salat yang mana dia itu harus menyempurnakannya, seperti dia salat berjamaah dan imamnya mukim, nah pada saat itu kan dia harus salat dengan sempurna ya. Fafasudat wa adaha, tapi di tengah-tengah salat dia batal, dia kentut misalnya. Ya, udah di rakaat terakhir kentut. Lalu dia pun wudhu lagi, kemudian dia sholat lagi. Boleh gak dia sholatnya dikosor? Gak boleh. Karena pada saat sholat yang pertama, dia itu kan harusnya menyempurnakan. Lalu dia batal, maka ketika mengulang sholat itu harus dengan sempurna juga. Kan yusalliyal musafira khalfa muqimin. Contohnya kata penulis, seorang musafir sholat berjamaah dan imamnya adalah orang yang mukim. Fayulzimuhu fi hadhil halati itmam. Dalam kondisi seperti ini, dia harus menyempurnakan sholatnya. Fa idza fasudat alaihi hadhil shalah, apabila sholatnya batal,
Tsumma ahadaha, kemudian dia mengulanginya lagi, lazimahu i'adatuha tamatan, maka dia harus mengulangi sholat itu dengan secara sempurna. Li'annaha i'adatun li sholatin wajibatil itmam. Karena mengulang sholat yang dia lakukan ini adalah untuk sholat yang tadinya dia harus sempurna rokaatnya. Ini dia 4 kondisi di mana orang yang sedang safar gak boleh qashar. Tayyib, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan. Kemudian yang kelima, al-khamisu, yang kelima, idza nawal musafirul iqamatal mutlaqata awil istitan. Apabila orang yang safar ketika telah sampai pada tempat tujuannya, dia malah pengen tinggal di sana. Udah saya tinggal di sini aja, saya pindah rumahnya. Al-istitan. Atau dia pengen tinggal di situ dulu, tapi waktunya dia nggak tahu sampai kapan. Intinya dia tetap bakalan pulang-pulang juga nantinya. Cuman dia nggak tahu sampai kapan dia tinggalnya. Ini keadaan yang kelima. Apabila orang yang safar telah sampai ke tempat tujuannya, lalu dia berniat istiton, dah tinggal di sini aja. Artinya dia nggak bakalan balik lagi ke tempat asalnya. Atau dia berniat, saya pengen di sini dulu tapi dia nggak menentukan mau berapa harinya. Kalau seperti ini kondisinya, idza nawal musafirul iqamatal mutlaqata fil baladil ladzi safar ilaihi duna an yuqayyida dzalika bi zamanin muayyanin aw amalin muayyanin. Apabila orang yang pergi safar telah sampai ke tempat tujuannya lalu dia berniat untuk tinggal, gak tahu sampai kapan, dan dia gak mengatakan kalau kerjaan saya selesai saya langsung pulang. Enggak, mau selesai gak selesai saya mau di sini dulu. Wa kadzalika idza nawa ittikhadh hadhil baladi watanan lahu. Atau kondisi yang kedua, dia udah pengen tinggal di situ aja selama-lamanya. Dia pengen menjadikan tempat tujuan safarnya itu sebagai tempat tinggalnya. Fa innahu yulzimu itmamu sholati. Maka dalam kondisi yang berikut seperti ini, dia harus menyempurnakan sholatnya. Li'annahu qadin qata'a hukmu safari fi haqqi. Karena ketika dia berniat seperti itu, hukum safar sudah tidak berlaku lagi pada dirinya. Faidha qayyada safara bizamanin muayyanin yantahi aw amalin yanqadi fa innahu musafirun yuqassirus shalah atau yaqsurus shalah. Tapi jika dia pengen tinggal di tempat tujuan safarnya, namun dia tetapkan waktunya. Saya tinggal di sini 3 harian lah. Saya tinggal di sini pokoknya setelah saya pekerjaan ini saya pulang. Maka kalau kondisinya seperti ini, dia masih dinyatakan sebagai orang yang safar, sehingga dia masih boleh untuk mengqashar sholatnya. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, tsaniyan, yang kedua, al-jam'u baina salataini, menggabungkan antara kedua waktu sholat. Wa fihi masail, dan dalam pembahasan yang kedua ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi masyru'iyatil jama' baina salataini, tentang termasuk ke dalam syariat Islam menggabungkan antara dua salat. Menggabungkan antara dua salat, menggabungkan antara dua waktu salat, itu ada dalam syariat Islam. Waman yubahu lahu dzalika, dan siapa saja orang yang boleh melakukan jamak salat. Yubahu bisafaril ladzi tuqsaru fihi salatu al-jam'u baina adh-dhuhri wal asri wal maghribi wal isya.
dalam kondisi safar yang membolehkan untuk mengqashar sholat, ya safar yang membolehkan untuk mengqashar sholat, maka pada saat itu juga boleh untuk menggabungkan, menjamak antara sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Jadi dalam satu waktu, misalnya di waktu zuhur, boleh langsung sholat zuhur dan langsung juga sholat asar di waktu zuhur. Itu namanya jamak. Atau melaksanakan sholat zuhur sama asarnya di waktu asar. Begitu pula dengan maghrib dan isya. Fi waktu ihdahuma, pada waktu sholat salah satu dari keduanya. Li hadithi Mu'az, hal ini berdasarkan hadis dari Mu'az. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di perang Tabuk, idza irtahala qabla zaghi syamsi, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat sebelum tergelincirnya matahari yang menandakan masuknya waktu salat zuhur. Kalau Nabi berangkat ya di waktu perang Tabuk, ketika Nabi berangkat sebelum zuhur, akhara dhuhra hatta yajma'aha ilal asri, maka Nabi pun akan mengakhirkan, menunda pelaksanaan salat zuhur, di mana beliau akan melaksanakan salat zuhur bersama dengan salat asar di waktu salat asar. Wa idza irtahala ba'da zaygi syamsi shalat zuhra wal asra jami'an tsumma sara. Tapi jika Nabi SAW berangkat berperang, ya waktu di perang Tabuk, kalau Nabi berangkatnya pada saat telah masuk waktu sholat zuhur, maka Nabi sholat zuhur dulu. Lalu setelah sholat zuhur, Nabi langsung sholat asar juga digabung. Berarti sholat asarnya di waktu zuhur. Setelah melaksanakan sholat zuhur dan asar, baru Nabi pun berangkat. Maka yaf'alu mithla dzalika fil maghrib wal isya. Dan begitu pula dalam salat maghrib dan isya, beliau menggabungkannya. Wasawa'un akana sa'iran am nazilan, li'annaha rukhsatun min rukhasi safar, falam yu'tabaru fiha wujudu sayri kasairi rukhasihi, illa annal afdala lin nazil adamul jama', li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yajma' bimina wa qad kana nazilan. Dalam menjamak salat ini, bisa dilakukan baik dalam perjalanan atau sudah sampai di tempat tujuan. Ya. Mau sedang singgah atau sedang dalam perjalanan, misalnya kalau sedang singgah dia lagi nginep dulu nih di hotel ya sebelum melanjutin perjalanannya. Atau dia masih di perjalanan sehingga ketika sholat dia pun sholatnya di masjid pinggir jalan. Boleh menjamak sholat, boleh di kondisi keduanya. Karena menjamak sholat ini termasuk ke dalam rukhsah ketika safar, keringanan yang berlaku pada saat safar. Seperti qashar sholat kan. Mau sedang dalam perjalanan atau sedang singgah boleh-boleh aja mengqashar sholat. Namun yang lebih afdolnya, walaupun kita sedang singgah, kita lebih baik mengqashar. Adapun dalam jamak, kalau kita sedang singgah lebih baik kita jangan menjamak. Kalau kita sedang singgah lebih baik kita jangan menjamak. Kenapa? Karena Nabi SAW melakukan hal itu. Ketika Nabi SAW sampai di kota Mina, beliau tidak menggabungkan dua sholat. Artinya beliau melaksanakan sholat sesuai waktunya. Zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, isya di waktu
isya, nggak dijamak, ya. Walaupun sebetulnya boleh-boleh aja menjamak sholat, mau dalam keadaan lagi singgah atau dalam keadaan berjalanan boleh-boleh aja. Namun kalau sedang dalam keadaan singgah, baiknya melaksanakan sholat sesuai pada waktunya. Wa yubahul jam'u limukimin maridin yalhaquhu bitarkihi masyaqqatun. Dan jamak ini ternyata boleh juga loh, walaupun sedang tidak dalam keadaan safar. Artinya di tempat tinggalnya. Misalnya kalian kan sudah tinggal nih di LF dalam kurun waktu yang lama, sehingga kalian gak disebut lagi sebagai orang yang safar ketika telah sampai LF. Dengan kata lain, kalian udah dikatakan sebagai penduduk Bogor lah begitu. Sehingga sholatnya itu ya harus di waktunya masing-masing, gak boleh dijamak dan gak boleh dikosor. Tetapi jika seseorang di antara kalian sakit, dimana kalau dia disuruh sholat di setiap waktu itu bakalan menyulitkannya, sedangkan kondisinya sedang lemah, maka pada saat itu dia boleh menjamak sholat. Tapi kan dia gak sedang safar. Iya, dia gak sedang safar, tapi dia sedang sakit. Boleh untuk menggabung sholatnya. Liqaul Ibni Abbas, hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Abbas, jama'a Rasulullah SAW baina adh-dhuhri wal asri. Nabi menggabungkan sholat zuhur dan asar, wal maghribi wal isya, sholat maghrib dan sholat isya bil Madinah. Padahal Nabi lagi di Madinah. Min ghairi khaufin, dan pada saat itu Madinah tidak sedang dalam keadaan perang. Wala matorin, dan tidak ada hujan yang turun. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat yang lain, min ghairi khaufin wala safar. Nabi enggak sedang keadaan perang dan enggak sedang dalam keadaan safar, tapi Nabi menjamak sholat di Madinah. Falam yabqa illa udhrul marad. Maka dari riwayat-riwayat ini jelas bahwasanya uzur yang menyebabkan Nabi menggabungkan sholat di kota Madinah tidak lain dan tidak bukan adalah karena sakit. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amaral mustahadata bil jam'i baina salataini. Nabi itu memerintahkan kepada perempuan yang mengalami istihadoh. Sudah kita bahas ya. Nabi memerintahkan kepada perempuan yang mengalami istihadoh untuk menjamak sholat. Dan istihadoh itu nau'un minal marad, termasuk dari penyakit. Sehingga sakit-sakit yang lain pun disamakan hukumnya dengan ini. Wa qad qila li Ibni Abbas fil haditsil madi. Dan dikatakan kepada Ibnu Abbas pada hadis yang lalu, lima fa'ala dzalika, kenapa Nabi menggabungkan sholat padahal Nabi lagi di Madinah? Qala, Ibnu Abbas berkata, kaila yuhrij ummatahu. Nabi tidak pengen membebani umatnya. Famatalahi qal insanu masyaqqah wa harajin bitarkil jama' jazalahul jama'. Kesimpulannya, kapanpun seseorang mendapati kesulitan kalau sholatnya harus di setiap waktu, maka pada saat itu dia boleh menggabungkan sholat. Tapi jangan diremehin, ya. Jangan diremehin. Misalnya nih, lagi sholat zuhur, pas sholat zuhur hujan gede, dan diprediksikan nih hujan gak bakalan berhenti sampai sore, mungkin begitulah. Kalau habis sholat zuhur jemaahnya pulang dulu, nanti pas sholat asar datang lagi, waduh, bisa basah kuyup dan repot dan mungkin banjir, sulit untuk ke masjid lagi. Maka pada saat itu setelah sholat zuhur boleh sholat asar langsung.
kemudian pulang. Kapanpun seseorang mendapati kesulitan untuk menggabungkan dua sholat, kapanpun seseorang mendapatkan kesulitan untuk melaksanakan sholat di setiap waktunya, maka pada saat itu dia boleh menggabungkan dua sholat. Maridhan kana au ma'dzuran bi ghairil marad. Baik dia sedang sakit atau dia adalah orang yang sedang uzur dan dia enggak sedang sakit. Mukiman kana au musafiran, baik dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar. Faminal a'dzari allati tubihul jam' aidan ghaira safari wal marad. Nah, di antara uzur yang membolehkan seseorang untuk menjamak salat selain sakit dan safar adalah al-awwalu, yang pertama al-matarul katsirul ghazirul ladzi yabullu thiyab wa yalhaqul mukallafu bisababihi masyaqqatan. Yang pertama adalah kondisi hujan deras yang membuat baju basah, dan kalau sholatnya di setiap waktu susah nantinya. Jadi kalau hujan kencang deras boleh menggabungkan sholat. Tsani al-wahlul wal watin, jalanannya itu belok tuh banyak tanah lumpurnya, jadi sulit untuk melewati. Wadzalika idza kana yashuqqu 'alan nasi bisababil masyu, karena banyak lumpur jadi susah untuk lewat, maka pada saat itu boleh untuk menggabung sholat. Ar-rihu syadidatul baridatul lati takhruju anil ada, angin kencang, angin ribut yang dingin yang enggak biasanya ada. Wa ghairu dzalika minal a'dzari allati yalhaqu bil mukallafi masyaqqatan idza taraka al-jam'a ma'aha. Dan uzur-uzur lain yang jika seseorang disuruh untuk sholat di setiap waktu itu akan kesulitan, maka dia boleh menjamak sholat. Artinya ya ikhwan, jamak sholat itu enggak harus safar, sedang mukim pun boleh kalau ada masyaqqah. Jamak salat itu enggak hanya ketika sakit, dalam keadaan sehat pun boleh kalau ada masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitan. Fi hadil jam'il masyru'. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, batasan menggabungkan salat yang sesuai dengan syariat Islam. Wa hadul jam'il masyru' huwal jam'u baina salatiz zuhri wal asri. Batasan salat yang boleh digabung dalam syariat Islam adalah zuhur digabung dengan asar, wal maghrib wal isya, maghrib digabung sama isya. Binisbatil musafir wa man fi hukmihi, bagi orang yang safar atau yang seperti dalam kondisi safar. Wa kadzal jam'u fil hadari bisababil matar wa ma fi hukmihi. Begitu pula ya menggabungkan salat dalam keadaan tidak sedang safar tapi karena ada hujan atau kondisi yang menyulitkan untuk sholat di setiap waktu. Fayajuzu bainal isya'i wa dhuhraini, maka boleh menggabungkan antara maghrib dan isya, zuhur dan asar. Li hadits Ibnu Abbas al-Madhi, hal ini berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas qabla qalil yang tadi. Wa qad fa'alahu Abu Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum. Abu Bakar, Umar dan Utsman melakukan hal ini. Wa li annal illata minal jam'i bainal isya'ain wujudil masyaqqah. Karena menggabungkan salat isya dan maghrib dan isya itu untuk menghilangkan kesulitan. Wa hiya fi dzuhraini aidan, dan juga boleh menggabungkan salat zuhur dan asar ketika ada uzur. Taib ahibati fillah, silakan dicatat poin yang penting. Taib, kita lanjutkan. Al-babul ashiru, bab yang ke-10. Fi salatil jum'ati wa fihi masail, tentang salat Jumat, dan dalam bab ke-10 ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, hukmuha wa dalilu dzalik, hukum salat Jumat
dan dasar pendalilannya. Al-Jum'atu fardu ainin ala rijal. Jumat itu hukumnya fardu ain bagi laki-laki. Fardu ain sama fardu kifayah bedanya apa? Fardu ain itu wajib setiap orang melakukannya. Kalau fardu kifayah sebagian orang. Kalau fardu kifayah itu kalau sudah dilaksanakan oleh sebagian orang maka yang lainnya nggak usah. Contohnya azan. Azan itu fardu kifayah. Kalau sebagian orang udah melaksanakannya maka yang lain nggak usah. Kalau fardu ain harus dilaksanakan oleh setiap orang. Liqaulihi subhana, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, jika kalian mendengar panggilan salat Jumat, min yaumil jum'ah, di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah menyambut panggilan tersebut dengan datang ke masjid, wa dzarul bai', dan tinggalkan kesibukan kalian. Kesibukan duniawi kalian tinggalin dulu. Segera berangkat ke masjid. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat itu wajib bagi orang yang sudah mengalami mimpi junub. Maksudnya bagi setiap orang dewasa laki-laki wajib untuk sholat Jumat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an wadaihim al-jum'ah. Hendaknya orang-orang yang selalu meninggalkan salat Jumat berhenti dari meninggalkan salat Jumat. Orang-orang yang biasa meninggalkan salat Jumat berhenti dari meninggalkan salat Jumat. Aw la yahtimanallahu ala qulubihim. Kalau enggak, Allah akan kunci hatinya sehingga enggak bisa dapat hidayah. Tsumma lam yakunanna minal ghafilin. Kemudian dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai dan pasti akan merugi. Qala an-Nawawi rahimahullah, al-Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, fihi annal jum'ata fardu ainin. Dari keterangan Al-Quran dan hadis ini jelas bahwasannya Jumatan itu fardu ain, hukumnya fardu ain. Walil haditsil ati, dan juga berdasarkan hadis berikut ini. Ba'da qalil, sebentar lagi akan disebutkan. Wa fihi, yang di dalamnya itu disebutkan, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Jumatan itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, alaman tajibu, siapa orang yang wajib sholat Jumat? Tajibul Jum'atu ala kulli muslimin. Jumatan itu wajib bagi setiap muslim. Zakarun hurun baligun akilun, yang laki-laki, merdeka, dewasa dan berakal. Laki-laki dewasa berakal, laki-laki dewasa merdeka, ya, laki-laki dewasa merdeka berakal dan Islam, dia wajib untuk melaksanakan salat Jumat. Fala tajibu ala abdin mamlukin, sehingga Jumatan itu enggak wajib bagi hamba sahaya. Awi mur'atin, enggak wajib juga bagi perempuan. Awi sobi, enggak wajib bagi anak kecil. Aw majnun, atau orang gila. Aw marid, atau orang yang sakit. Aw musafir, atau orang yang sedang safar. Mereka ini enggak wajib untuk sholat Jumat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu haqqun wajib. Jumatan itu adalah hak wajib yang harus ditunaikan ala kulli muslimin fi jama'atin, oleh setiap orang Islam dengan berjamaah. Illa arba'atan, kecuali 4 orang yang enggak wajib
salat Jumat. Abdun mamlukun, yang pertama hamba sahaya. Awi mur'atun, yang kedua perempuan. Awi sobi, yang ketiga anak kecil. Awi marid, dan yang keempat adalah orang sakit. Wa amal musafiru falatul zimuhul jum'ah. Orang yang sedang safar nggak wajib sholat Jumat. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yusalliha fi asfarihi. Karena Nabi nggak pernah sholat Jumat ketika safar. Wa qad wafaqa yauma Arafah fi hajatihi Jum'ata. Dan pada haji Arafah, ya, dan pada hari Arafah ketika Nabi ibadah haji, di hari Arafah ketika Nabi haji itu bertepatan dengan hari Jumat. Wa madzalika shallaha dhuhran. Akan tetapi Nabi sholatnya bukan sholat Jumat, melainkan sholat zuhur. Wa jamal asra maha, kemudian melakukan sholat asar juga bersamaan dengan sholat zuhur. Amal musafirul ladzi yanzilu baladan tuqamu fihil jum'atu fa innahu yusalliha ma'al muslimin. Orang yang sedang safar dan telah sampai pada tempat tujuan, di mana ketika sampai di hari Jumat lalu sholat Jumat ditegakkan di tempat tersebut, maka dia wajib ikut sholat Jumat berjamaah dengan orang-orang Islam di masjid itu. Wa idza hadaral abdu awil mar'atu awis sabi awil marid, apabila hamba sahaya, perempuan, anak kecil, orang sakit, awil musafir, atau orang yang safar, sahat minhu. Kalau hamba sahaya, perempuan, anak kecil, orang sakit, orang yang sedang safar tetap ikut sholat Jumat, maka sah sholatnya. Wa ajza'atu, dan diterima sholatnya an sholati zuhri, sehingga nggak perlu lagi mengulang dengan sholat zuhur. Al-mas'alatu tsalitsatu, permasalahan yang ketiga, waktuha, waktu pelaksanakan sholat Jumat. Waktul Jum'ati wa waktu zuhri. Waktu pelaksanaan sholat Jumat itu ya sama dengan waktu sholat zuhur. Min ba'di zawali ila an yasira dhillu syai'i katulihi. Mulai dari matahari tergelincir ke arah barat sampai bayangan setiap benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Artinya mulai dari masuk waktu sholat zuhur sampai masuk waktu sholat asar. Di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hal ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jum'ata hina tamilu syamsu. Beliau melaksanakan salat Jumat ketika matahari mulai condong ke arah barat. Wal marwiyu an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihim. Dan ini diriwayatkan dari sahabat-sahabat Nabi juga. Dari perbuatan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan cuma Nabi, para sahabat pun ikut. Wa ala hadza faman adraka rak'atan minha qabla khuruji waqtiha faqad adrakaha. Sehingga barang siapa bisa dapat 1 rakaat salat Jumat sebelum habis waktunya, maka dia dinyatakan salat Jumat. Wa illa sallaha dhuhran. Tapi siapa yang enggak dapat 1 rakaat aja, dapat 1 rakaat salat Jumat, waktunya udah habis, maka dia nggak boleh salat Jumat lagi. Yang dia harus lakukan adalah salat zuhur. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan minas salati, barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari salat, faqad adraka salah, maka dia dinyatakan salat zuhur. Asar jam 3 lewat 20 misalnya. Ya. Asar jam 3 lewat 20. Jam 3 lewat 15. Dia nunda-nunda sholat zuhur sampai masuk jam 15
14 menit. 14 menit, tinggal 1 menit lagi. Lalu dia sholat Jumat, nggak dapat 1 rakaat. Maka pada saat itu dia harus menjadikan sholatnya sebagai sholat zuhur. Waqad taqaddama, dan penjelasan ini telah berlalu ya, penjelasan hadis siapa yang dapat 1 rakaat maka dia telah mendapatkan sholat, itu ada di sholat berjamaah. Al-mas'alatur rabi'ah, pembahasan yang keempat, al-khutbah, khutbah Jumat. Al-khutbah ruknun min arkanil Jum'ah. Khutbah itu termasuk dari rukun-rukun salat Jumat. La tasihu illa biha. Salat Jumat itu gak akan sah kalau gak ada khutbah. Sekali lagi, rukun itu harus ada, harus dilakukan, itu rukun. Kenapa khutbah Jumat sampai dinyatakan sebagai rukun Jumat? Limu'adzabati sallallahu alaihi wasallam alaiha wa adamu tarkihi laha abadan. Karena Nabi selalu khutbah Jumat sebelum salat Jumat, dan Nabi gak pernah meninggalkannya. Wahuma khutbatani, dan khutbah Jumat itu dilakukan 2 kali. Yushtaratu li sihhati salatil Jum'ah an yataqaddama ala salah, dan supaya salat Jumatnya sah maka khutbahnya itu harus duluan. Khutbah dulu baru salat Jumat. Kalau dibalik maka salat Jumatnya gak sah. Al-mas'alatul khamisatu fi sunanil khutbah. Permasalahan yang kelima, sunnah dalam berkhutbah. Wa yusannu du'a ulil muslimin bima fihi salahu dinihim wa dunyahum. Disunahkan dalam khutbah Jumat untuk berdoa buat semua orang Islam supaya mendapatkan kebaikan dalam beragama dan kebaikan dalam kehidupan dunia. Ma'du'a liwulatil umuril muslimin bisolahi wa taufiq. Juga mendoakan pemerintah umat Islam supaya selalu mendapatkan hidayah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza khataba yaumal jum'ati da'a. Apabila beliau berkhutbah hari Jumat, beliau berdoa. Wa asyara bi usbu'ihi wa ammanan nas. Lalu beliau pun berdoanya bukan dengan mengangkat kedua telapak tangan, tapi beliau berdoanya dengan menunjuk 1 jari telunjuk tangan kanan. Dan orang-orang pun mengaminkannya. Wa an yatawallahuma ma'as salati wahidin. Wa an yatawallahuma ma'asalati wahidin. Dan hendaknya yatawallahuma ma'asalati wahidin, hendaknya orang yang berkhutbah Jumat dan yang menjadi imam salat Jumat orangnya sama. Wa yarfa' sautahu bihima hasbat tokoh, hendaknya mengeraskan suara semampunya ketika sedang khutbah Jumat. Wa an yaktuba qa'iman, khutbahnya secara berdiri, jangan duduk. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan sabda firman Allah Subhanahu wa taala, wa tarakuka qa'ima, dan mereka pun para sahabat ketika hadir di salat Jumat mereka duduk dan Nabi berdiri. Waqala Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, sahabat bernama Jabir bin Samurah berkata radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu qa'iman. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah, beliau khutbah sambil berdiri. Thumma yajlis, lalu duduk. Thumma yaqumu fayaktub, lalu berdiri lagi untuk khutbah yang kedua. Faman haddatsaka, siapa yang mengatakan kepadamu, annahu yaktubu jalisan, bahwasanya Nabi ketika khutbah sambil duduk, faqad kadzab, maka ketahuilah orang yang mengatakan hal itu kepadamu dia telah berdusta. Wa an yakuna ala minbarin aw makanin murtafi, dan hendaknya khutbah itu berdiri di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu ala minbarihi, Nabi ketika berkhutbah berdiri di atas mimbar.
wa huwa murtafi, dan mimbar itu tempat yang tinggi. Wali anna dzalika ablagu fil i'lam, karena dengan berdiri di atas mimbar lebih nyampe suaranya. Wa ablag fil wa'adz, dan juga lebih tegas penyampaiannya, nasihatnya lebih kena. Wa an yajlisa bainal khutbataini qalilan, dan khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua itu dipisah dengan duduk sebentar. Setelah khutbah pertama duduk, lalu lanjut ke khutbah kedua. Liqauli Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu khutbataini. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah sebanyak 2 kali, wa huwa qaim, dan ketika khutbah beliau sambil berdiri. Yafsilu bainahuma bijulusin. Setelah khutbah pertama beliau duduk, lalu berdiri lagi untuk khutbah yang kedua. Wa yusanu qasrul khutbataini. Yang sunnah itu khutbahnya nggak panjang-panjang, nggak lama. Wa thaniyatu aqsar minal ula. Khutbah yang kedua itu harus lebih pendek, harus lebih singkat daripada khutbah yang pertama. Li hadits Ammar marfu'an. Hal ini berdasarkan hadis dari Ammar yang mengatakan, ya, dari Nabi SAW, inna tulas salati rajuli wa qisaru khutbatihi ma'innatun min fikhihi fa'atilu salata wa aksirul khutbata. Kata Nabi SAW, sesungguhnya panjangnya atau lamanya salat seseorang dan pendeknya, sebentarnya khutbah seseorang adalah tanda dari pemahaman terhadap urusan agama. Fa'atilu salata, maka jadikanlah salat Jumat itu lebih lama. Waksuru khutbata, daripada khutbahnya. Wal ma'innatu al alamatu. Ma'innah itu artinya alamah. Alamah itu artinya tanda. Wa yusannu an yusallimal khatibu alal ma'mumin idza aqbal alaihim. Dan disunahkan ketika khatib telah berhadapan dengan makmum di atas mimbar, hendaklah khatib mengucapkan salam kepada para jamaah. Liqauli Jabir radhiyallahu anhu, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'adal mimbara sallama. Dahulu Nabi ketika telah naik ke atas mimbar, beliau menyampaikan salam dulu. Wa yusannu an yajlisa 'alal mimbari ila faragil muadzin. Setelah salam, duduk dulu di atas mimbar sambil dengerin azan, sampai, ya, duduknya itu sampai azannya selesai. Liqauli Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hari ini berdasarkan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlis idza sa'idal mimbar. Dahulu Nabi ketika telah naik atas mimbar, beliau salam, lalu beliau duduk hatta yafrugha al muadzin, sampai orang yang mengumandangkan azan selesai dari mengumandangkan azannya. Tsumma yaqum fayaktub, lalu Nabi berdiri setelah itu berkhutbah. Wa yusannu an ya'tamidal khatibu ala asa wa nahwiha, dan termasuk sunnah hendaknya orang yang berkhutbah sambil bersandar kepada tongkat atau yang semisalnya. Berdiri sambil senderan ke tongkat atau ke, ya biasanya kan mimbar kayak ada meja kecilnya tuh ya, ke pegangan mimbar. Wa yusanu lil khatibi an yaqsuda tilqa'a wajhihi li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika. Disunahkan bagi khatib untuk menghadapkan wajahnya ke arah jamaah
karena itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan nunduk ke bawah, harus dilihat ke jamaahnya. Ini dia sunnah-sunnah yang terdapat di dalam khutbah Jumat. Silahkan kalian catat. Jika ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan. Mungkin sampai di sini jumpa kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.